Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie oleh Anza Latifah Rahma dan Ratu Lintang Fauzia. Yang pertama-tama kita bahas tentang awal reformasi ya. Setelah mundurnya Soeharto dari jabatan sebagai presiden pada tanggal 21 Maret 1998 menjadi awal dari lahiran reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika ditandai dengan adanya pergantian presiden di Indonesia setelah Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut. Melalui pidatonya di hadapan wartawan dalam dan luar negeri setelah itu, Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie langsung diangkat dan diminta sumpahnya untuk menjadi Presiden Indonesia yang ketiga di hadapan pemimpin agung dan disaksikan juga oleh Ketua DPR dan beberapa Wakil Ketua DPR. Naiknya B.J. Habibie menggantikan Soeharto mengundang perdebatan hukum dan kontroversial karena mantan Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya secara sepihak kepada B.J. Habibie. Lalu berikutnya ada perkembangan dalam bidang politik. Yang pertama adalah pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sehari setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie berhasil membentuk kabinet yang diberi nama dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan ini terdiri dari 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang dipimpin oleh departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut terdapat 20 orang yang merupakan menteri pada Kabinet Pembangunan era Soeharto. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari beberapa elemen kekuatan masyarakat seperti ABRI, partai politik, unsur daerah, dan golongan intelektual. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 25 Mei 1998, B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan 2 sasaran pokok, yaitu tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Lalu yang kedua adalah pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat dengan memberi peran perusahaan kecil, menengah, dan koperasi, karena terbukti memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis. Lalu selanjutnya ada Sidang Istimewa MPR 1998. Di tengah maraknya gelombang demonstrasi mahasiswa dan desakan kaum intelektual terhadap legitimasi pemerintahan Habibie pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah dalam menghadapi tuntutan keras dari mahasiswa dan gerakan reformasi telah terwujud dalam ketetapan-ketetapan yang dihasilkan MPR, antara lain, yang pertama, terbukanya kesempatan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui referendum. Yang kedua, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. Yang ketiga, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali masa tugas, masing-masing 5 tahun. Yang keempat, agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap difungsi ABRI. Dan yang kelima, tentang hak asasi manusia, mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan bersyarat, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, ada reformasi bidang politik. Melalui TAP MPR nomor 10 MPR 1998 telah menetapkan beberapa agenda reformasi di bidang politik, diantaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun strategi pemerintahan B.J. Habibie dalam melaksanakan perubahan aspek politik, yaitu yang pertama ada bebas berpolitik. Dengan adanya kebijakan baru ini, sebanyak 80 partai politik telah dibentuk, namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Dalam kebebasan berpolitik, pemerintah juga membebaskan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Yang kedua ada kebebasan pers. Media massa sudah dipaksa untuk meminta surat izin terbit atau SIT, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel seperti pemerintahan sebelumnya.
Otonomi daerah dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta meminimalisir adanya ancaman disintegrasi bangsa. Dan yang keempat ada pembatasan masa jabatan. Masa jabatan dibatasi menjadi 2 periode, maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periodenya. Maka pemerintah tidak akan menggunakan penyelewengan masa jabatan. Lalu yang keempat, ada pelaksanaan pemilu pada tahun 1999. Pemilihan umum setelah reformasi merupakan pemilu yang pertama yang diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pelaksanaan pemilu ini dianggap demokratis apabila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, karena prinsipnya itu luber jurdil. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik yang telah lolos dari verifikasi dan memenuhi syarat OPP atau Organisasi Peserta Pemilu. Berdasarkan keputusan KPU atau Komisi Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI pada tanggal 1 September 1999 telah melakukan pembagian kursi hasil pemilu. Hasil dari pembagian kursi tersebut menunjukkan 5 partai besar menduduki 417 kursi di DPR atau 90,26% dari 460 kursi yang diperebutkan. IP muncul sebagai pemenang pemilu dengan meraih 153 kursi. Golkar memperoleh 120 kursi, PKB 51 kursi, PAN 34 kursi. Nah, yang kelima ada pelaksanaan referendum Timor Timur. Referendum Timor Timur merupakan klimaks dari polemik Timor Timur yang berlangsung selama 22 tahun. Permasalahan jangka panjang itu berulang kali memojokkan Indonesia di forum internasional. Kondisi ini diperparah dengan konflik yang terjadi di dalam wilayah Timor Timur itu sendiri. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan polemik Timor Timur, namun tidak ada titik temu yang dapat diperoleh untuk mempertahankan wilayah itu. Bahkan, desakan terhadap Indonesia di forum internasional justru semakin menguat seperti PBB dan negara Australia yang menginginkan agar pemerintah Indonesia secepatnya menuntaskan permasalahan tentang kedudukan Timor Timur di Indonesia. Oleh sebab itu, referendum akhirnya menjadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Alasan diadakannya referendum di Timor Timur yaitu karena perjuangan warga Timor Timur semakin menguat dan mendapatkan dukungan PBB dari negara-negara barat, sampai akhirnya mereka berhasil merdeka setelah mengadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999. Banyak negara asing yang mendukung dan sengaja memanfaatkan situasi karena pada saat itu adalah masa genting saat peralihan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie. Setelah itu, melihat konflik yang berkepanjangan dan bahkan sampai-sampai korban mencapai lebih dari 200.000 jiwa, Timor Timur tewas dalam pergolakan itu, begitu pula dengan yang dilakukan oleh Frederick atau pihak anti bergabung dengan Indonesia yang melakukan pembantaian massal. Pada 4 September 1999, Sekjen PBB mengumumkan hasil referendum di Timor Timur sebanyak 79% memilih untuk merdeka, sedangkan 21% lainnya memilihkan untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Dengan demikian, alasan diadakannya referendum di Timor Timur karena perjuangan warga Timor Timur itu sendiri semakin menguat dan mendapat dukungan dari PBB serta negara-negara barat. Selain itu, melihat konflik yang berkepanjangan dan bahkan sampai-sampai korban mencapai lebih dari 200.000 jiwa Timor Timur tewas akibat pergolakan, itu menjadi latar belakang adanya referendum itu sendiri. Lalu kita masuk ke perkembangan dalam bidang ekonomi ya. Periode pemerintahan B.J. Habibie dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Pada masa ini, pemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis. Jadi apa aja sih yang udah Presiden Habibie lakukan untuk membantu ekonomi Indonesia? Yang pertama, beliau menyelamatkan RI dari krisis moneter 1998. Saat Habibie dilantik pada tanggal 21 Mei 1998 menggantikan Soeharto, kondisi ekonomi Indonesia tuh tengah porak-poranda. Habibie kemudian berhasil membawa Indonesia keluar dari cengkeraman krisis moneter. Habibie berhasil menerapkan independensi bagi Bank Indonesia untuk fokus menjaga kondisi moneter domestik, terutama menjaga kondisi perekonomian
krisis 1998. Yang kedua adalah membawa rupiah ke 6.500 per US dollar. B.J. Habibie juga dikenal karena bisa berhasil memangkas nilai tukar rupiah yang sempat melonjak tinggi saat itu sampai 15.000 per US dollar dan saat krisis hingga menjadi 6.500 per US dollar. Penyebabnya adalah karena Habibie konsisten dalam kebijakan keuangannya. Ia menerapkan sistem pasar terbuka untuk valuta asing. Lalu yang ketiga ada reformasi ekonomi sektor industri. Bukan hanya itu saja, Habibie pun ikut berkontribusi bagi munculnya dua undang-undang penting terkait perekonomian. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu yang keempat adalah berusaha lepas dari jeratan utang IMF. Menteri Riset dan Teknologi era Soeharto ini juga ikut berkontribusi dalam membentuk lembaga yang bertugas memantau serta menyelesaikan utang luar negeri. Selain itu, dia juga presiden yang memulai implementasi reformasi ekonomi sesuai yang diisyaratkan oleh International Monetary Fund atau IMF. Yang kelima adalah memulihkan sejumlah bank yang nyaris bangkrut. Tak ketinggalan, B.J. Habibie juga ikut terlibat dalam menyehatkan sejumlah bank yang bakal bangkrut akibat terlilit utang dan likuiditas yang ketat. Peran Habibie tersebut terlihat lewat pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Lembaga ini tuh kemudian bertugas dalam perbankan, penyelesaian aset bermasalah, dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersulut pada sektor perbankan. Jadi itu saja perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.